Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Nur Faizah, NIM T 2019-3145. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen berbasis sekolah, dimana tentang MBS itu banyak orang yang belum memahami istilah MBS, walaupun sering kali istilah itu banyak didengar dalam perbincangan masyarakat kayak gitu. Nah, dari sini banyak pakar yang memberikan pakar pendidikan yang memberikan pengertian atau ulasan tentang manajemen berbasis sekolah ini. Salah satu yaitu dari Selamat PH yang mengatakan bahwa istilah MBS itu dari 3 buah kata, yaitu manajemen berbasis terus juga sekolah, dimana manajemen itu yaitu penyelesaian atau pengkoordinasian sumber daya melalui beberapa input manajemen sebagai bentuk pencapaian tujuan kayak gitu, untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, MBS ini muncul mendapat respon baik dan banyak pula yang mengkritik kayak gitu. Dan keberhasilan pengenalan manajemen berbasis sekolah ini tidak lepas dari keadaan yang ilmiah dan secara bertahap pada saat pemilihan yang tepat kayak gitu. Terus di sini juga ada manajemen berbasis pesantren. Nah, sebelum Indonesia merdeka, pesantren itu sudah ada dan juga merupakan lembaga yang tertua kayak gitu di Indonesia. Nah, pesantren ini berkembang mengikuti zaman gitu, peradaban Islam dan perkembangan dunia pendidikan yang berlangsung pada zaman tersebut. Terus manajemen berbasis pesantren itu sebuah proses dari pengelolaan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan standar yang sudah ada gitu, yang bertahap, yang terhadap kemajuan kualitas dan pendidikan yang mengacu terhadap kepesantrenan dengan memakai alat teknik dan filosofi untuk membentuk budaya mutu. Juga fokus terhadap kepuasan dari pihak kelompok tersebut. Nah, terus selanjutnya di sini koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah dan pesantren. Koordinasi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk saling memberikan informasi kayak gitu. Juga menyepakati sesuatu sehingga tidak mengganggu tugas secara yang sedang berlangsung gitu, untuk agar mencapai tujuan bersama. Nah, di setiap lembaga itu koordinasi mengadakan hubungan untuk saling berpendapat mengenai hasil dan kegiatan yang dicapai kayak gitu ya. Nah, di sini dalam Kamus Besar Indonesia, dalam KBBI itu koordinasi itu dimaknai sebagai mengatur suatu organisasi atau kegiatan kayak gitu, sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan itu tidak saling bertentangan atau simpang siur. Nah, koordinasi di sini melibatkan penempatan berbagai aktivitas dan persyaratan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan terbaik melalui proses itu. Tanpa koordinasi yang baik akan sulit untuk mencapai semuanya kayak gitu.
Terus di sini juga ada tanggung jawab organisasi. Tanggung jawab organisasi itu tergantung orang yang memimpin, karena membutuhkan pimpinan yang beribawa untuk memfungsikan unit lembaga tersebut atau orang dalam lembaga yang dikoordinasikan kayak gitu. Di sini juga ada manfaat koordinasi. Manfaat koordinasi ialah melakukan gerakan sentrimental, yaitu untuk mengembalikan kegiatan yang terpisah-pisah gitu dalam dalam satu kegiatan kayak gitu. Hal ini ya penting pengelompokan tugas-tugas dan lembaga unit-unit. Sebuah organisasi itu sangat penting kayak gitu adanya koordinasi itu, terutama dalam koordinasi pengelolaan berbasis pendidikan. Koordinasi ini di sini juga dimaknai sebagai kerjasama gitu. Padahal koordinasi ini lebih daripada kerjasama, karena dalam koordinasi itu juga ada sinkronisasi. Koordinasi ini sangat penting dalam manajemen, terutama dalam menyatukan pandangan umum dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan organisasi. Tanpa adanya koordinasi, maka profesionalisasi dan dan organisasi kerja dalam setiap usaha koperasi akan sia-sia gitu, karena setiap departemen seringkali hanya memperhatikan pekerjaan atau tugas masing-masing gitu, tetapi melupakan tujuan organisasi secara keseluruhan kayak gitu. Melalui koordinasi ini, setiap departemen dengan fungsi profesi tertentu dapat terintegrasi dan saling berhubungan, sehingga dapat memainkan peran yang harmonis kayak gitu dalam mencapai tujuan tersebut dengan bersama-sama. Koordinasi ini pada hakikatnya koordinasi dapat dilakukan formal maupun informal. Maksudnya itu koordinasi formal itu dilakukan dengan adanya usaha impersonal seperti dalam kehidupan birokrasi, membuat peraturan dan pedoman kayak gitu. Sementara cara informal itu dapat dilakukan dengan pembicaraan dan konsultasi pada saat bertemu di luar kepentingan dinas kayak gitu. Di sini juga ada komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, bahasa itu adalah alat untuk berinteraksi gitu, atau alat berkomunikasi untuk menyampaikan sesuatu atau gagasan, juga perasaan kayak gitu. Komunikasi ini adalah hubungan kontak antar manusia secara individu maupun kelompok yang ada dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari atau tidak. Komunikasi itu adalah bagian dari komunikasi itu sendiri, karena komunikasi itu pergaulan dan kehidupannya manusia kayak gitu. Komunikasi dan masyarakat adalah dua kata
adalah dua kata kembar yang tak terpisahkan. Kenapa? Karena tanpa adanya komunikasi masyarakat itu tidak ada tidak ada masyarakat. Manusia itu tidak dapat mengembangkan komunikasinya kayak gitu. Nah, terus komunikasi itu bisa berlangsung apabila terdapat unsur atau komponen yang mendukung berlangsungnya proses komunikasi, yaitu dari pihak yang berkomunikasi kayak itu. Nah, komunikasi itu memegang peranan yang penting dalam menunjang kelancaran aktivitas kayak gitu. Tanpa komunikasi, maka maksud bersama tidak dapat dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi. Selain itu, tanpa komunikasi, maka tidak terjadi komunikasi yang menyebabkan tercapainya organisasi. Komunikasi dalam manajemen berbasis sekolah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi intern dan ekstern. Nah, di sini komunikasi intern itu yaitu yang terbina dengan baik akan memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan serta memecahkan masalah sekolah menjadi tugas bersama kayak gitu. Manajemen itu dilihat dari anggotanya. Di sekolah tidak banyak personil dewasa yang terdiri atas guru dan pegawai. Namun jika peserta didik juga dipandang sebagai personil sekolah, jumlahnya akan menjadi banyak. Dalam suatu sekolah yang memiliki komunikasi yang buruk akan mengakibatkan hubungan tidak harmonis antara personil sekolah dan cenderung memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri kayak gitu, sehingga jika terjadi suatu masalah pada sekolah akan sulit menemukan titik temu antara para personil sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah itu ya wajib untuk membina komunikasi intern yang baik agar personil sekolah itu mau dan mampu meningkatkan kemampuan kinerja masing-masing kayak gitu. Selain itu, komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana yang hangat dan juga menarik kayak gitu, menarik. Komunikasi intern ini sangat dirasakan manfaatnya terutama bagi seorang pemula yang awalnya memiliki rasa canggung menjalani rutinitas dalam dunia yang baru. Namun teman-temannya itu yang sudah berada lebih awal mampu membantunya kayak gitu dan membuat kondisi menjadi lebih nyaman. Komunikasi itu harus selalu dilakukan oleh sekolah kayak gitu, mau tidak mau ya harus dilakukan. Komunikasi tersebut itu bisa bersifat intern antara personil sekolah dan secara ekstern antara sekolah dengan orang tua, peserta didik dengan masyarakat. Nah, tujuan komunikasi ini dapat menjadi pemecahan masalah yang dihadapi seputar proses belajar mengajar dan persoalan kebutuhan sekolah kayak gitu. Biasanya di setiap sekolah itu memiliki masalah di mana harus segera dicari jalan keluar yang proporsional kayak gitu. Untuk kepentingan tersebut perlu adanya pertemuan secara berkala atau teratur. Contohnya itu seminggu sekali untuk mencari titik keluarnya masalah itu kayak gitu. Ya makin jarang pertemuan diadakan,
maka lama masalah akan lama mendapat jalan keluar masalah tersebut. Di sini pesantren itu juga mempunyai bentuk komunikasi tersendiri dalam membina santri. Dalam pesantren ini terdiri dari beberapa tingkatan pengurus, diantaranya santri senior yang sudah lama tinggal di pesantren dan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda kayak gitu, dimana kiai serta pengurus itu selalu menjalin komunikasi secara formal di waktu adanya forum rapat kayak gitu. Madrasah yang efektif mempunyai sejumlah karakteristik proses sebagai berikut. Ialah proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolahnya dan madrasahnya itu yang kuat kayak gitu dan sebagainya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.